Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali di tempat yang mulia ini dan di hujung bulan yang mulia, yaitu bulan Sya'ban, di mana bulan Sya'ban ini ada beberapa peristiwa besar terjadi di zaman baginda Rasulullah SAW. Salah satunya berpindahnya kiblat dari Masjidil Aqsa ke Ka'bah, Masjidil Haram. Kemudian di bulan ini juga terjadi mukjizat yang sangat besar, yaitu belahnya bulan. Karena kaum kafir Quraisy meminta kepada Nabi, kalau engkau benar wahai Muhammad, maka kami mintakan kepada Tuhanmu agar Tuhanmu membelah bulan menjadi dua. Di bulan Sya'ban ini terbelah bulan menjadi dua bagian, dan itu adalah suatu kenyataan. Kemudian di bulan ini juga terjadinya anjuran salawat karena turunnya wahyu Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallam. Di bulan ini Allah menganjurkan kita bersalawat. Di zaman Rasulullah turunnya ayat itu pada bulan Sya'ban. Alhamdulillah, salam serta salam adalah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita meneruskan tentang kajian kita, yaitu sifat wajib yang kita yakini, yaitu Allah Ta'ala bersifat kalam, yaitu sifat yang ke-13. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihim bidarain amin. Kalam artinya berkata-kata, maka mustahil keluh atau bisu. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wa kallamallahu Musa takliman. Artinya berkata-kata Allah Ta'ala akan Nabi Musa akan sempurna kata adanya. Sifat yang wajib kita yakini bahwasanya Allah Ta'ala itu bersifat kalam. Kalam artinya berkata-kata. Sifat kalam itu azaliyatun mawjudatun. Sifat kalam itu qadim, yang maksudnya Allah Ta'ala berkata-kata pada zaman dahulu, Allah Ta'ala berkata-kata sampai sekarang, dan sampai kapanpun Allah bersifat kalam atau berkata-kata. Kalam Allah Ta'ala itu laisa biharfin wala sautin. Kalam Allah Ta'ala itu kada berhuruf dan kada berbunyi. Beda dengan kalam kita. Kalam kita perlu berbagai macam alat-alat atau instrumen sehingga kita kalau berkalam. Kita perlu lidah, kita perlu mulut, kita perlu tenggorokan dan lain sebagainya. Kalau kalam Allah itu bila harfin wala sautin, kada berhuruf dan kada berbunyi. Karena apabila kalam Allah Ta'ala itu berhuruf dan berbunyi, maka akan menerima sifat kekurangan. Bila berhuruf, apabila kita menyebut kata-kata A, maka kadang-kadang dalam waktu bersamaan menyebut kata-kata B atau kalimat B. Kalau kalam Allah itu tidak berhuruf dan tidak bersuara, lalu timbul pertanyaan, bagaimana malaikat Jibril
memahami kalam Allah yang kada berhuruf dan kada bersuara. Ulama menjawab bahwasanya sebagai contoh Allah Ta'ala itu laisa kamislihi syai'un, jauh daripada ada perumpamaan. Cuman supaya kita mudah lebih paham, Jibril memahami kalam Allah Ta'ala itu sebagaimana anggota tubuh memahami akan perkataan hati kita. Umpamanya kita duduk santai di palatan, lalu pintul kikuk-kikuk, jadi yang hendak pintul timbul mengawai tangan. Nah itu kayak itulah Jibril memahami seumpamanya perumpamaan, tapi jauh Allah Ta'ala itu tidak ada perumpamaan, cuman ini hanya untuk memudahkan kita paham. Kita berjalan ke pasar, melihat baju bagus-bagusnya, oh handap jahati, timbul bebilok betis kita menuju baju tadi, lalu betapun harganya manukar. Jadi anggota tubuh tadi memahami apa yang ada di dalam hati kita. Begitulah untuk memudahkan paham kita bagaimana malaikat Jibril memahami kalam Allah. Lalu timbul pertanyaan, kalam Allah Ta'ala itu kada berhuruf dan kada berbunyi. Bagaimana Al-Quranul Karim, sedangkan Al-Quran itu berhuruf dan bisa kita dengarkan, bisa kita nikmati. Di dalam kitab Hasyah fi Syarhil Haridatul Bahiyah dijelaskan. Di situ disebutkan kalam Allah Ta'ala itu ada yang disebut dengan madlul, ada yang disebut dengan dal. Kalam Allah Ta'ala yang disebut dengan madlul itu disebut juga dengan kalam nafsi, yaitu kalam yang ada pada zat Allah Ta'ala, yaitu kalam yang tidak mempunyai huruf dan tidak mempunyai bunyi. Itu ada pada zat Allah Ta'ala. Lalu ada proses terjadinya daripada kalam madlul berproses menjadi kalam dal. Kalam dal itu disebut juga dengan kalam hissi. Kalam hissi ini atau kalam dal ini mempunyai huruf dan bisa kita nikmati. Seumpamanya kitab-kitab suci yang Allah Ta'ala turunkan di dunia ini. Allah menurunkan kitab suci sebanyak 104 kitab. Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Adam sebanyak 10 berupa suhuf, lembaran-lembaran. Lalu Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Tis, anak Nabi Adam, sebanyak 60. Jadi 70 sudah. Lalu Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Ibrahim 10, 80. Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Musa sebelum daripada Taurat 10, 90. Makanya di dalam Al-Quran itu Suhuf Ibrahim wa Musa, Suhuf Ibrahim dan Musa. Kemudian Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Idris sebanyak 10, 100. Dan 4-nya itu kitab Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran. Pada kalam Allah nang madlul itu kada berupa suara dan kada berupa berhuruf. Lalu ada proses antara dari kalam madlul, kalam hakikatun aqliyatun syar'iyatun, itu kalam Allah Ta'ala secara hakikat sesuai dengan akal dan syariat, itu madlul namanya. Arti madlul itu nang dijelaskan, kalau dal itu yang menjelaskan. Jadi kalam madlul kalam yang dijelaskan, kalau kalam dal itu kalam yang menjelaskan. Jadi ada proses sehingga menjadi kalam dal. Kalam madlul ini kalam nang pada zat Allah Ta'ala yang kada berhuruf dan kada bersuara. Itu Allah Ta'ala perintahkan kepada kalam untuk menulis di Lauhil Mahfuz. Jadi Allah Ta'ala perintahkan kalam, tulis, umpamanya contoh Al-Quran. Allah perintahkan tulis Al-Quran itu di Lauhil Mahfuz, lalu ditulis oleh kalam, mulai Bismillah, Fatihah sampai Minal Jinnati wan Nas, sesuai aturannya nang kaya Al-Quran kita wayah ini.
yang sudah berbuku. Lalu setelah dicatat oleh kalam, Allah perintahkan malaikat Mikail untuk menyalin. Al-Quran itu disuruh disalin. Malaikat Mikail menyalin. Lalu Allah perintahkan Jibril membawa wahyu itu ke langit pertama, ke Baitul Izzah. Dari Lauhil Mahfuz di atas langit ketujuh, dibawa turun ke langit pertama berbentuk sabijian Quran. Nah, disitulah disimpan Al-Quran nang sabijian tadi. Pada waktu Lailatul Qadar, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sungguh kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Jadi sabijian turun mulai Lauhil Mahfuz sampai ke langit pertama yang bakaran Baitul Izzah, itu sabijian. Mulai awal Fatihah sampai akhir Qul a'udzu birabbin nas. Nah, di sini sampai di Baitul Izzah tadi, lalu Allah Ta'ala turunkan melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah secara bertahap. Selama 23 tahun Nabi diangkat menjadi Rasul umur 40. Pada waktu turunnya awal-awal ayat, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, 5 ayat, itu turunnya tanggal 17 Ramadan pada waktu awal-awal turun. Oleh karena itu, karena kita kada tahu turun daripada Lauhil Mahfuz ke langit pertama Baitul Izzah, kada tahu apabila nang tahunya kita awal-awal turun Al-Quran itu ayat Iqra, surah Iqra itu pada 17 Ramadan. Maka kita memperingati nuzulul Quran pada tanggal 17 Ramadan. Sedangkan turunnya itu malam Lailatul Qadar dari Lauhil Mahfuz ke langit pertama, kita kada tahu. Maka itu kada kita peringati. Nang kita peringati nang turun awalnya, yaitu 17 Ramadan. Quran 23 tahun turun sesuai dengan kejadian, kada berurut secara acak. Bila kejadian ini turun wahyu, kejadian ini turun, sampai dimulai daripada Iqra, diakhiri daripada surat Al-Maidah ayat 3, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Jadi Quran itu acak turunnya. Nah, sehingga di zaman sahabat mereka menghafal, ditulis di tulang-tulang, ditulis di pelapah korma dan lain sebagainya. Lalu Nabi membujuri, oh ini ayatnya sambungannya ini, pemulaannya Fatihah, surah yang kedua Al-Baqarah, terus disusun akan oleh Nabi, sehingga sesuai apa yang diturunkan Allah Ta'ala dari Lauhil Mahfuz susunannya. Sedangkan turunnya itu pada kada beraturan. Jadi Nabi ajari sahabat kayak apa susunannya. Jadi kita bingung. Turun pertama Al-Alaq, Iqra. Kenapa jadi kada Iqra di Al-Quran itu ditulis pemulaan? Karena susunan awal yang turun sabijian itu memang Fatihah, lalu berurutan sampai Qul a'udzu birabbin nas. Turunnya kepada Nabi ini yang acak, ada masalah ini turun. Nah, sehingga sambungannya itu bercerai-berai, sehingga dipadahkan Nabi ini sambungan ayatnya ini sambungan ayatnya ini, sehingga terhimpun dihafal oleh sahabat itu banyak yang hafal Quran. Karena Nabi yang melajari aturannya Fatihah dahulu, Al-Baqarah, terus lagi sesuai dengan bagaimana diturunkan dari Lauhil Mahfuz sampai ke Baitul Izzah atau langit pertama. Lalu ujar Imam Ibnu Abbas, Al-Quran itu diturunkan sebanyak 114 surah, ayatnya sebanyak 6.666 ayat. Yang semua itu, ujar Imam Ibnu Abbas, ada 2.000 ayat yang menjelaskan tentang janji baik dan janji buruk. 2.000 ayat. Kemudian yang menerangkan tentang pahala dan dosa itu sebanyak 1.000 ayat. Jadi 3.000. Lalu ayat
yang menerangkan tentang perintah dan larangan itu sebanyak 1000 ayat, 4000. Lalu ayat-ayat yang menerangkan tentang riwayat, hikayat itu sebanyak 1000, 5000. Kemudian menjelaskan tentang ilmu tauhid, tamsil dan lain sebagainya sebanyak 6000 ayat. Kemudian ayat-ayat yang menjelaskan tentang halal dan haram sebanyak 500 ayat, 6500. Kemudian nasikh mansukh sebanyak 100 ayat. Nasikh mansukh ini ada hukum awal, lalu turun ayat yang kemudian berubah hukum. Umpamanya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di situ, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa Ramadan sebagaimana diwajibkan orang-orang terdahulu daripada kaum nabi terdahulu supaya kamu bertakwa. Pada waktu awal-awal diwajibkan puasa, para sahabat itu puasa mulai Isya sampai maghrib. Jadi bila Isya, imbas sampai Isya kada boleh lagi makan, kada boleh lagi minum, kada boleh lagi berkumpul lawan bini atau berkumpul lawan laki. Artinya berhubungan suami istri kada boleh lagi. Jadi bilanya mulai Isya sudah sampai Isya kada boleh lagi sampai maghrib. Jadi waktunya sedikit saja boleh makan, berkumpul lawan bini antara maghrib lawan Isya, itu aja di zaman awal-awal puasa. Sehingga diriwayatkan di situ Sayyidina Umar, ada lagi sahabat yang lain tagawi waktu Isya berkumpul lawan bini. Lalu turunlah ayat uhilla lakum lailatal siyamu lepas ila nisaikum. Di situ yang dihalalkan bagi kamu berhubungan dengan istri kamu. Jadi boleh tuh. Kemudian lagi apa? Kulu washrabu hatta yatabayyanul khaytul abyadi minal khaytil aswad. Boleh juga makan, minum, itu dinasah oleh ayat yang kemudian. Setelah turun ayat itu, lalu waktunya sampai terbit fajar. Jadi lawas mulai maghrib sampai terbit fajar. Karena di dalam sejarah orang-orang terdahulu kaum Nasrani itu wajib puasa Ramadan sebulanan. Lalu mereka ubah dengan diganti puasa itu dengan di pertengahan musim panas dan musim dingin. Jadi perintah bulan Ramadan dipindah bulannya ke bulan lain. Jadi bulan itu wajib juga puasa sebulanan bulan Ramadan. Sehingga mereka puasa sebanyak 50 hari sebagai tetambalan daripada mengubah waktunya. Jadi 50 hari kalau Nasrani nang bujur-bujur Nasrani itu puasanya ini Ramadan diwajibkan puasanya. Karena banyak perubahan. Sedangkan kaum Nasrani itu puasa dari Isya sampai Isya. Jadi Isya buka sembahyang puasa pulang. Kalau di waktu zaman Nabi Isya sampai maghrib. Nah, sehingga turun ayat yang membolehkan berhubungan suami istri di malam puasa dan makan minum sampai terbit fajar. Kulu washrabu hatta yatabayyanul khaytul abyadi minal khaytil aswadi minal fajr. Ya Allah Ta'ala, makan dan minumlah kamu sampai nampak benang putih dan benang hitam daripada fajar, artinya mulai tarang terbit fajar. Itu nasakh mansukh. Banyak ayat-ayat yang nasakh mansukh itu kalau kita mengambil Quran tanpa mempelajarinya, hanya mempelajari terjemahannya bisa luput. Contoh bibinian itu di zaman Nabi, orang yang mati laki kada boleh kawin kecuali sudah setahun. Lalu timbul ada perubahan 4 bulan 10 hari. Ini ada perubahan. Itu nasakh mansukh. Itu sebanyak 100 ayat. Kemudian doa-doa, Rabbi syrah li sadri, Rabbana hab lana, itu sebanyak 66 ayat. Jadi pas 6.666 ayat.
Kemudian ujar musannif, maka patut bagi mukmin mu'takid bahwa ia banyak memberi zikir pada Allah Ta'ala dengan pengharapan sebutan Allah Ta'ala juga adanya. Kalau seseorang itu meyakini Allah bersifat kalam, Allah Ta'ala itu berkata-kata, maka ujar ulama hendaklah inya banyak berpandir lawan Allah Ta'ala. Caranya dengan banyak berzikir. Caranya salah satunya dengan banyak membaca Al-Qur'anul Karim dan banyak berzikir. Karena apabila kita berzikir itu Allah Ta'ala menyahut, cuman kita kada tahu. Mana dalilnya? Di dalam Al-Qur'an, "Adzkuruni adzkurkum." Sebutlah aku maka aku akan menyebut kamu, ujar Allah Ta'ala. Ingatlah aku maka aku akan mengingat kamu. Di dalam Al-Qur'an itu disebutkan ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li falyu'minu bi. Ujar Allah Ta'ala mengabulkan panggilan daripada hamba-hambanya. Artinya Allah Ta'ala itu selalu menyahut, cuma kita kada tahu. Bagi orang-orang yang meyakini Allah Ta'ala itu bersifat kalam, maka inya hendaklah memperbanyak berbicara, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi amalan kalam ini banyak berzikir. Karena ada amalan yang Allah Ta'ala perintahkan di dalam Al-Quran itu supaya banyak. Ada Allah banyak-banyak puasa, banyak-banyak sembahyang, ada di dalam Al-Quran. Nang ada Allah Ta'ala menyuruh banyak-banyak berzikir. Ya ayyuhalladzina amanu udzkurullaha dzikran katsira. Banyak-banyak berzikir. Banyak lagi ayat-ayat yang menyuruh kita banyak berzikir. Udzkurullaha la'allakum tuflihun. Udzkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Banyak-banyaklah mengingat Allah Ta'ala agar engkau beruntung. Jadi orang yang hendak menjalani jalan menuju Allah Ta'ala, untungnya itu mulai diubahnya. Daripada banyak berpandir selain karena Allah, maka mulai dirubahnya berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau berzikir. Karena zikir itu sangat penting bagi orang yang hendak menuju jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan zikir itu mempunyai banyak manfaat. Di antaranya manfaat dunia maupun manfaat akhirat. Orang yang banyak berzikir itu la'allakum tuflihun, ujar Allah Ta'ala, akan beruntung. Mengapa nang digawinya akas beruntung. Walaupun tidak ada karuan. Begitu juga di akhirat, tanaman-tanaman surga itu dari zikir. Karena di dalam hadis pada waktu Isra Mi'raj, Nabi sampai ke langit ketujuh, maka Nabi Ibrahim di situ mengucapkan salam, ujian Nabi Ibrahim, wahai Muhammad, sampaikan salamku kepada umat engkau. Jadi kita sebenarnya dapat salam daripada Nabi Ibrahim. Pada waktu itu sahabat sebenarnya menjawab waalaikumsalam warahmatullahi. Lalu ujian Nabi Ibrahim, sampaikan pesanku, imbas salam tadi lalu berpesan, sesungguhnya surga itu sangat luas dan tanahnya sangat subur, dan tanaman atau tumbuhannya adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Di riwayat lain itu bertambah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sulaiman Ad-Dari, seorang ulama besar, menghikayatkan, jadi ujar Sidin, di surga itu tumbuhannya sangat subur, dan tumbuhan itu ditanam dari zikir kita, yaitu zikir-zikir yang kita baca di dunia. Bila kita kada banyak berzikir, di akhirat kita walaupun masuk surga kada banyak bisi pohon. Sedangkan pohon di akhirat itu atau di surga itu satu pohon dikisahkan di situ macam-macam buahnya. Secabang, sedahan durian, sedahan rambutan. Bentuknya mirip dengan buah-buahan di dunia. Apabila kita hendak, ini datang seorang hendak durian, kita petik,
Imbah diputik itu langsung timbul sebagaimana sebelum diputik. Kalau kita hendak pulang memakan, jadi bila hendak rambutan, umpamanya di sana yang mirip rambutan, jadi seberataan yang ada tumbuhan di dunia ini karena di surga ada, tapi mirip. Umpamanya kita nang wayang ini nang alih di channel Pak kalalayo, umpamanya kalalayo gitaan. Itu ada juga kayaknya ada kita di dunia ini punya kalalayo jadi tahi gigi orang dimakan. Nah di sana beda. Buah mundar tuh nah aneh itu kita nulis. Nah, jadi di surga kayaknya ada. Makanya sifat kalam ini seandainya dibukakan hijab, kita kawa mendengar sifat kalam. Seperti Nabi Allah Musa kawa mendengar sifat kalam Allah Ta'ala. Tetapi di surga kayaknya ada juga hiburan bagi penduduk surga. Di tanah lapang, di situ disediakan panggung. Di situ ada konser, ibarat kita di dunia ini konser. Di surga nanti itu diriwayatkan konsernya lain. Maka konsernya itu nang tampil Nabi Daud. Jadi kayaknya Nabi Daud di situ membaca kitab Zabur. Nabi Daud itu apabila sidin membaca Zabur, angin aja begena daripada saking merdunya. Binatang-binatang gana, sungai yang mengalir itu bila sidin mengaji membaca kitab Zabur, sungai aja gana seperti beku daripada saking merdunya suara Nabi Daud. Jadi kita tampil Nabi Daud seberataan terpesona gana daripada saking nikmatnya mendengar suara Nabi Daud. Kemudian ujian mereka asalkan lagi yang lebih merdu daripada suara Nabi Daud ini. Kalau dipanggil Nabi Muhammad pulang tampil. Di situ diriwayatkan Nabi Muhammad membaca surah Ar-Rahman. Rasulullah itu mengaji surah Ar-Rahman. Sekali Rasulullah mengaji, suara yang begitu indah daripada Nabi Daud itu ada paparakan lawan Nabi Muhammad hanya sedikit daripada kemerduan suara Nabi Muhammad. Sampai di situ diriwayatkan Nabi Muhammad itu mengaji sampai Abi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Banyak kalau diulang-ulang. Nang mendengarkan daripada Rasulullah mengaji di surga itu seberataan melayang daripada saking merdunya. Karena di surga itu kita mendengar bukan hanya dengan telinga, seberataan seluruh jasad kita ini merasakan akan nikmatnya suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi diriwayatkan sampai getar tangan melayang-layang, lawan orangnya lain perasaan lagi mendengar Rasulullah mengaji. Setelah itu mereka berkata, ada lagi yang lebih nikmat daripada mendengar suara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi di situ Allah Taala membukakan hijabnya, Allah Taala membaca surah Thaha. Nah, di situ ada kawal lagi dikisah keindahan daripada kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dikumpulkan dapat mendengar memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga kelak. Jadi kita di surga itu yang paling nikmat mendengar, melihat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Sulaiman Ad-Dari mengisahkan pada waktu yang kita duduk wayah ini itu masing-masing malaikat menanam pohon. Jadi kita nang masing-masing ini ada berisi malaikat di surga itu masing-masing menanam pohon. Tetapi suatu ketika ada malaikat melihat santai aja, malaikatnya santai, gak ada menanam yang lain tanam terus. Ada ini santai. Lalu ditakuni oleh malaikat yang lain, kenapa kada menanam? Kok kawanku di dunia kada menanam juga kada berbacaan, kada berzikir. Lihat ya ulama-ulama dulu ada tasbih, terus karimut-karimut. Itu sesuatu yang memang harus ditempuh bagi kita yang hendak menjalani jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang di hati aja, kada nampak, ada yang karimut-karimut. Kalau kita di hati kada khusyuk, terus baca dulu di lisan, karena akan ditingkatkan oleh Allah Ta'ala lawan hati. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, salawat bacaan itu menjadi tanaman-tanaman di surga.
Karena di surga tanah lapang aja yang kita lihat apa, sedangkan umur kita kekal. Jadi semakin banyak kita berzikir, semakin banyak kita berisi tumbuh-tumbuhan atau tanam-tanaman di surga. Ayo baca kalimat-kalimat subhanallah walhamdulillah, salawat sallallahu ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim. Baca terus. Biar artinya jar orang tidak aneh nih. Stres aku. Nah, baca terus. Karena itu untuk keuntungan kita di akhirat. Jadi zikir itu ma yusabu fi'lih. Zikir itu sesuatu yang diberi pahala mengerjakannya. Jadi apa aja yang kita sambat atau kita gawi berpahala, itu zikir hukumnya. Termasuk di situ di dalam tafsir itu disebutkan kita mendengar, membicarakan tentang ilmu fikih, ilmu nahwu, ilmu fikih, tasawuf, ilmu tauhid, itu termasuk zikir. Jadi sangat beruntung orang yang banyak zikir di dunia, karena orang itu meninggal dalam keadaan apa kebiasaan hidupnya. Orang yang banyak berzikir di dalam kuburnya berzikir terus, karena sesuai lawan keadaannya di dunia. Makanya orang yang meninggal dunia itu karena ditanya di dalam kitab ada 3 bahasa. Marrabbuka wa man nabiyuka, itu pakai bahasa Arab satu. Yang kedua dengan bahasa si mayit, punya orang keluar. Bahasa keluar aja itu siapa atau engkau. Itu juga. Ada juga bahasa Suryani, 3 bahasa. Bila kita ditakuni bahasa Suryani, kita kada tahu umpamanya. Nah, apabila seseorang itu menjawab dengan la ilaha illallah, kita ditakuni bahasa Arab, kita ditakuni bahasa kita. Cuman kalau kau menjawab, kadang bisa menjawab, maka orang itu akan selamat menjawab dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi umpamanya kita meninggal dunia, pertanyaannya asal ada bisa menjawab, jawab la ilaha illallah, itu aja orang itu pun akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tahu apa nih bahasa Arabnya, apa yang dijawab, la ilaha illallah, harus jawab. Nah, dan orang hanya kawat dapat menjawab la ilaha illallah itu apabila ini di dunia kebiasaan sudah berzikir la ilaha illallah. Jadi kita kalau diakal-akali kita jawaban di dalam kubur itu sesuai dengan kebiasaan kita hidup di dunia. Jadi semakin banyak kita berzikir, semakin banyak peluang kita untuk selamat di akhirat. Karena sudah meninggal dunia, orang yang banyak berzikir ini melalui hisab, siratal mustaqimnya, zikir terus yang digawinya, sehingga ya Allah berzikir diselamatkan orang-orang yang berzikir tadi, sehingga ada nang tanpa hisab, nang langsung ke surga dan lain sebagainya. Akibat di dunia apa nang digawinya itu adalah amal soleh, termasuk zikir. Artinya satu amalan yang perlu kita mulai saat ini atau sudah kita mulai, terus kita mudawamah zikir. Bila kita ingat zikir, biar muntung walaupun hati belum ingat la ilaha illallah, sambil sepeda motor, sambil apapun juga di WC itu ada boleh, cuman harus di dalam hati. Salawat umpamanya dan lain sebagainya terus, supaya mudah-mudahan Allah Ta'ala meningkatkan jadi zikir hati, sehingga kita dibukakan hijab, dapat melihat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi bila kita sudah mengaji, maka kita ubah. Asalnya kita sudah meyakini bahwasanya Allah Ta'ala bersifat kalam. Mulai saat ini kita mulai berpandir lawan Allah Ta'ala. Subhanallah, alhamdulillah. Tiba-tiba memikirkan mengapa umpamanya atau menghitung 1, 2, 3, lebih baik kita. Makanya kami dahulu waktu di pondok ditagur terus tuh bilangan tes 1, 2, ya Syekh Nuruddin Warbu Al-Banjari Al-Maki, ubah ya sih. Apa? Allah, subhanallah, walhamdulillah, Allah, jangan 1, 2, 3 aja sih. Itu kan ada artinya sih. Jadi ini tes Allah. Jadi mulai dirubah dengan berbicara dengan Allah Subhanahu
wa ta'ala dengan zikir dan membaca Al-Quran. Al-Quran itu kita perlu umpamanya setengah halai sehari. Padahal kita sanggup sajus sehari, karena kita imbah maghrib itu kawai Yasin 3 kali. Sebenarnya Yasin 3 kali itu lebih sajus sudah. Terus mudawamah itu orang yang berbicara dengan Allah. Allah Ta'ala menyahut terus. Makanya wali-wali Allah Ta'ala itu kadang munajatnya di luar daripada akal kita. Kayak umpamanya Syekh Amin Qutbi Sidin itu dilihat oleh Bini Sidin malam itu munajat ulun, bahasa kitanya ulun kayak itu aja baca dari kata Allah ulun ditakoni Yasin jar Allah Ta'ala siapa yang hendak ampunanku ulun. Sidin malah menjawab siapa yang hendak rahmatku ulun aja. Ada kita tuh bisa kita katakan kita zikir ulun karena lain makamnya sudah. Jadi zikir kita perbanyak, karena apabila seseorang itu hendak dekat lawan Allah, di hadis qudsi itu hukum dekat dengan Allah itu ana dalisun man dzakarani, aku dekat dengan orang yang berzikir padaku. Jadi orang yang berzikir itu orang yang hukumnya dekat, walaupun Allah Ta'ala itu kadang bertempat, artinya kadang memerlukan tempat. Qiyamuhu ta'ala binafsih. Jadi orang-orang yang hendak dekat lawan Allah Ta'ala itu banyak untung kalimat-kalimat Allah salawat banyak. Salawat itu adalah amalan yang pasti diterima walaupun riya. Kenapa? Alasannya sedangkan zikir yang lain bisa kada diterima lantaran riya. Membaca Quran riya bisa kada diterima. Kalau salawat pasti diterima. Karena di situ innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Rahasianya salawat itu diterima lantaran pada jahirnya kita nang bersalawat, pada hakikatnya Allah nang bersalawat kepada Nabi. Kan kita bacaan ini kekuatan daripada Allah Ta'ala, qudrat iradat Allah nang mengawakan kita. Jadi kenapa salawat itu jadi pasti diterima? Karena hakikatnya Allah nang bersalawat kepada Nabi. Jadi pasti diterima. Jadi salawat harus kita baca. Campur yang lain, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, dan lain sebagainya. Nah, di situ ada kitab-kitab hadis yang membahas tentang zikir, ya. Kitab Adhkar umumnya di situ ada bacaan-bacaan imbas sembahyang subhanallah 33 kali. Itu ada di hadis. Ada dalil-dalilnya. Disusun oleh ulama kita sehingga imbah sembahyang itu membaca Allahullah, surah Al-Baqarah di akhir, tasbih subhanallah, alhamdulillah, dan lain sebagainya. Nah, kayak kita wirid itu sebenarnya seberataan itu ada dalilnya di dalam hadis, tetapi yang menyusun ulama supaya teratur ujar ulama kita bahari lalu diulahkan susunannya. Kalau kada diususunakan, ada 4 susunan ulama ya, dan masing-masing tuh ada nang subhanallah dahulu. Lalu kena timbul ada nang subhanallah, ada ayat kursi dahulu, ada nang qul huwallah dahulu, supaya rapi lalu disusunakan oleh ulama sehingga berbentuklah wirid sembahyang. Nah, itu ada hadis-hadisnya keutamaan, umpamanya subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 33 kali. Itu lebih afdal daripada pahala umrah dan haji. Nah, orang yang kada banyak berduit baca itu gitu, sudah lebih afdal daripada umrah dan haji. Nah, kita para memasuki bulan Ramadan. Bulan Ramadan salah satunya di situ disebutkan tentang niat. Wajib hukumnya berniat di bulan Ramadan itu waktu malam hari. Yang perlu kita ketahui, kita sering mendengar berniat pada waktu awal daripada bulan Ramadan itu niat sabulanan. Itu boleh menurut Imam Malik. Tetapi kita harus sesuai hukumnya dengan tata cara Imam Malik. Imam Malik boleh berniat sabulanan. Jadi bila kita kada ingat berniat di hari-hari sabulanan itu, salah satu sabulanan, maka sah sudah kada berniat. Tetapi Imam Malik melajari kita berniat itu mulai jam 12 ke atas. Berniat sabulanan tuh. Beda dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i malam itu masuk mulai maghrib sampai terbit fajar.
Kalau Imam Malik mulai jam 12 sampai subuh. Itu bedanya. Jadi bila kita hendak kena berniat sebulanan bulan puasa di bulan Ramadan, sengaja aku mengikut Imam Malik, nantinya namun boleh akan berniat sebulanan waktu sahur awal-awal Ramadan kita bersahur. Nah kita berniat sebulanan boy anak bini. Nah, bahasa kita aja pokoknya sengaja aku puasa sebulan penuh pada tahun ini wajib karena Allah Ta'ala. Nah seandainya kaina ada kada ingat sah sudah, tetapi waktunya dulu jam 12 ke atas. Kalau Imam Syafi'i itu mulai maghrib sampai terbit fajar. Imam Syafi'i setiap hari berniat memalamkan niatnya nawaitu saumagadi an adai fardhi syahri ramadani. Bila orang mengaji ramadani itu sudah hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kenapa ramadani? Itu di dalam ilmu nahwu artinya ismul ladzi la yansarif. Isim yang kada bertanwin. Maka waktu hafadznya dengan fathah. Tetapi ada syarat malam yudab, selama-lama kada beridapat wadah la alaihi al dan masuk alif lam. Kenapa jadi dibaca ramadani? Dibuka di dalam kitab Fathul Mu'in itu disuruh musannif bil jarri ramadani, jangan ramadana. Di dalam ilmu nahwu keterangannya itu kenapa? Karena ada di belakangnya hadhihi sanati, itu ngarannya beridapat kepada Ramadan. Jadi nawaitu samagadin an adai fardhu syahri ramadani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kayak di TV aja Ramadan kan bisa mengiringi di TV. Nah, sesuai lawan kaidah nahwu. Jadi ismul ladzi la yansarif itu apabila beridapat maka tetap dengan kasrah, ada dengan fathah. Umpamanya di dalam Al-Qur'an itu fi ahsani takwim, kada fi ahsana, karena ada takwim di belakangnya. Kalau ada takwimnya fi ahsana dibaca dengan fathah. Tetapi karena ada lagi idapat di belakangnya yang bersandar kepada ahsana, jadi fi ahsani takwim. Berarti nawaitu saumagadin an adai fardhu syahri ramadani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Karena itu hadhihi sanatinya beridapat kepada Ramadan tadi. Jadi boleh berniat sebulanan tengah malam hanya jam 12 atau nyaman sambil bersahur. Tetapi kita imba sembahyang maghrib atau imba sembahyang isya atau imba sembahyang tarawih itu kita tempat Imam Syafi'i berniat nang sagan sehari esok. Allahu a'lam bishawab.